Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang senantiasa menyajikan pengetahuan-pengetahuan Islami. Saudaraku seiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga yaumul akhir. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelumnya kita telah melihat tayangan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Nah, kali ini kami kembali menyajikan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta yang tempat kita hidup sementara. Tetapi sebelum itu mari kita dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, share dan like agar kami semakin bersemangat dalam menyajikan pengetahuan-pengetahuan yang bernuansa Islami. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, semoga bermanfaat. Segala sesuatu yang wujud pasti ada yang menciptakannya, begitu pula dengan alam semesta ini. Siang malam silih berganti memberikan kenyamanan bagi setiap penghuninya yang mau berpikir. Kita pun termenung keteraturan ini pasti ada yang mengaturnya, ada yang menjaganya dan tentu diciptakan oleh Zat yang Maha Besar kekuatan dan kuasanya. Ya, pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk manusia agar mempercayai bukti kebesarannya bahwa alam semesta ini memang ada yang menciptakan dan manusia wajib memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa merusaknya. Keingintahuan manusia tentang penciptaan alam semesta tidak hanya membaca ayat-ayat Al-Quran saja, akan tetapi juga melakukan perintah Allah sehingga dapat menemukan kebenaran yang dapat dipergunakan dalam pemahaman serta penafsiran Al-Quran. Hakikat utama dari penciptaan seluruh alam semesta ini oleh Allah adalah perwujudan dari fitrah Allah, sifat-sifat terpuji Allah, seperti Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Sempurna, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sebagainya, yang tergambar pada nama-nama terbaik yang hanyalah milik Allah, Asmaul Husna, yang banyak disebut dalam kitab suci Al-Quran dan hadits Nabi. Penjelasan terhadap penciptaan seluruh alam semesta ini, dan diturunkannya agamanya, sebagai sesuatu perwujudan dari fitrah Allah. Adapun wujud tujuan utama, dari adanya penciptaan seluruh alam semesta, adalah adanya proses penciptaan manusia dan berbagai proses penggodokannya. Dan pemilihan manusia oleh Allah sebagai khalifahnya, penguasa, di dunia ini, di muka bumi, adalah sesuatu bentuk ujiannya bagi manusia. Di mana dunia fana ini sebagai suatu tempat pengujian, bagi tiap umat manusia kawah penggodokannya. Ujiannya itu pun bertujuan untuk mengetahui, siapakah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini, atau siapakah yang mau mengikuti jalannya yang lurus, atau siapakah yang telah bisa memanfaatkan segala nikmat kebebasan dan kekuasaannya sebagai khalifahnya itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan keredaannya. Karena adanya berbagai ujiannya dalam penciptaan manusia itu, proses penggodokan manusia, maka dalam Al-Quran disebutkan, penciptaan langit dan bumi, lebih besar daripada sekedar penciptaan manusia. Quran Surah Ghafir ayat 57. Sehingga bukan hanya sekedar diciptakannya tubuh fisik lahiriah manusia semata, tetapi ada pula tujuan utama yang amat sangat penting, di balik penciptaan manusia dan alam semesta itu sendiri. Di mana jika manusia bisa cukup baik mengatasi ujiannya di dunia ini, maka atas izinnya ia bisa mendapat segala kemuliaan, dan jika sebaliknya ia justru bisa mendapat segala kehinaan. Sedangkan penciptaan segala zat ciptaannya lainnya di alam semesta, selain manusia, adalah untuk bisa mendukung pelaksanaan proses penggodokan seluruh umat manusia, mendukung berjalannya kehidupan di dunia, serta sekaligus pula sebagai suatu bahan pelajaran dan petunjuk yang amat sangat berlimpah bagi manusia. Pada akhirnya, keputusannya tentang hasil akhir dari proses penggodokan manusia pasti akan diberikannya di hari kiamat, yaitu siapa yang dianggapnya telah lulus ujiannya, ataupun yang tidak, ataupun siapa yang akan diizinkannya agar bisa hidup kekal di surga, dengan segala kemuliaannya, dan sebaliknya siapa yang hidup kekal di neraka, dengan segala kehinaannya. Kehendak Allah dalam penciptaan alam semesta. Skenario sederhananya, Allah yang memiliki segala kemuliaan dan kekuasaan, berkehendak menciptakan suatu zat makhluknya yang bisa mengenal Allah, yang telah menciptakannya dan yang maha gaib, maha tersembunyi.
Juga sekaligus Allah berkehendak menunjukkan tanda-tanda kemuliaan dan kekuasaannya kepada zat makhluknya tersebut. Di dalam hal ini zat makhluknya tersebut adalah manusia. Sedangkan kehendaknya tersebut mustahil bisa terwujud, jika makhluk yang akan diciptakannya itu pun pasti tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Karena hal itu akan amat mudah dipahami dan dikenal oleh segala jenis zat makhluknya, jika jelas-jelas diketahuinya bahwa ada suatu yang maha berkuasa, yang mengendalikannya atau pasti harus ditaatinya, seperti tiap bentuk balasannya relatif amat jelas. Selain itu, kehendaknya juga mustahil terwujud, jika makhluk tersebut berada di alam yang sama dengan Allah, alam gaib atau alam akhirat. Lebih tepatnya, makhluk tersebut mestinya berada pada alam yang memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Tiap kemuliaan dan kekuasaannya mustahil akan benar-benar bisa tampak jelas dan sempurna, jika segala sesuatu zat makhluknya pasti tunduk kepadanya. Tiap kemuliaan dan kekuasaannya itu semestinya hanya akan amat nyata dan sempurna terbukti, jika bisa dikenal oleh sesuatu zat makhluknya, dan yang mulai bisa mengenal Allah dari titik nol, sejak dilahirkan atau dihidupkannya, hanya ada fitrah-fitrah dasar minimal untuk bisa mencari dan mengenal Allah, ataupun tiap kebenarannya. Atas kehendaknya pula manusia mestinya makhluk yang bisa memiliki kebebasan secukupnya, di dalam berkehendak dan berbuat, mestinya berada pada alam yang lain alam nyata, dan mestinya juga memiliki kemampuan secukupnya, agar bisa mengenal Allah, fitrah-fitrah dasarnya. Serta diciptakannya alam semesta dan segala isinya ini, sebagai bahan pelajaran yang amat berlimpah ruah bagi manusia. Pada tiap ruh manusia juga telah diciptakannya akal, sarana pengetahuan atau kecerdasan untuk bisa memilih, dan nafsu, sarana semangat atau keinginan untuk bisa berkembang. Segala kebebasan dan kekuasaan yang hanya diberikannya bagi manusia seperti itulah, lebih sempurna daripada segala makhluknya lainnya, hakikat dari terpilihnya manusia sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Dengan sendirinya Allah telah melakukan segala hal agar bisa memperkenalkan diri kepada makhluk ciptaannya yang baru tersebut, manusia, dengan menunjukkan fitrah Allah, sifat-sifat terpuji, murni dan sebenarnya pada Allah, secara amat sangat halus. Namun selalu pasti terjadi, mutlak dan pasti konsisten, kekal, melalui segala zat ciptaannya dan segala kejadian di seluruh alam semesta ini. Sesuatu zat mustahil bisa dikenal sifatnya, jika segala hal tentang zat itu justru berlaku tidak konsisten dan tidak pasti, apalagi tentang zat Allah. Dengan sendirinya tentunya, kehadiran Allah mestinya tampak amat sangat halus bagi tiap umat manusia, agar kehendaknya dalam penciptaan manusia bisa terwujud untuk bisa menguji keimanannya. Maka pada dasarnya manusia diciptakannya dengan tujuan utamanya agar ia bisa mengenal Allah yang telah menciptakannya, ataupun bisa mengetahui berbagai kemuliaan dan kekuasaannya, kemudian agar ia bisa kembali dekat ke hadapan arsy-Nya dengan mengikuti jalannya yang lurus, sebagai keredaannya bagi kemuliaan manusia sendiri. Dengan cara yang amat sangat halus Allah memberikan pula segala bentuk pengajaran dan tuntunannya bagi umat manusia agar bisa memahami jalannya yang lurus tersebut, terutama melalui para nabi atau utusannya, agar manusia tidak kehilangan arah tujuannya saat menjalani kehidupannya di dunia ini. Pengajarannya yang paling dasar adalah ayat-ayatnya yang tak tertulis yang terdapat di seluruh alam semesta ini, atau tanda-tanda kekuasaannya, sedang tuntunannya yang paling dasar adalah hati nurani pada tiap manusia. Setelah selesai diciptakannya alam semesta, maka Allah lalu kembali ke arsy-Nya. Menurut pemahaman, penciptaan itu sendiri awalnya berwujud penciptaan segala ketetapannya, segala perangkat lunak non-zat ciptaannya, bagi alam semesta ini, kemudian diikuti pula dengan penciptaan tak terhitung jumlah, jenis dan sifat zat paling elementer penyusun seluruh alam semesta ini, yaitu atom, nyata, benda mati, dan ruh, gaib, makhluk hidup. Sedangkan segala proses dan kejadian yang selanjutnya, segala kehendak perbuatan atau tindakannya di alam semesta ini adalah melalui sunatullah, yang juga salah satu dari ketetapannya yang telah ditetapkannya sebelum penciptaan zat-zat elementer di alam semesta. Di mana pelaksanaan sunatullah itu dikawal oleh tak terhitung jumlah para malaikat, dengan tugasnya masing-masing dalam melaksanakan segala urusan Allah di alam semesta.
termasuk menyampaikan segala pengajaran dan tuntunannya, wahyunya, kepada para nabinya. Pada dasarnya seluruh alam semesta ini justru berjalan secara otomatis dengan mengikuti segala aturan atau rumus proses kejadian, aturannya atau sunatullah, yang maha sempurna dan lengkap, yang tidak pernah berubah-ubah sampai akhir zaman. Dan sunatullah itu pun mengatur segala sesuatu proses, sesuai dengan segala keadaan tiap zat ciptaannya, dari keadaan yang statis, menetap pada zat ciptaannya, sampai keadaan yang dinamis, yang dipilih oleh para makhluk hidup, dari lahiriah sampai batiniah, dari materi sampai ruh, dari makhluk hidup nyata sampai makhluk hidup gaib, dan sebagainya. Dengan hanya bermodal akal dan nafsunya, tiap manusia bisa memahami segala bentuk pengajaran dan tuntunannya, bisa mencari jalannya yang lurus, serta bisa berusaha memilih keadaannya untuk memperoleh takdirnya yang lebih diridhoinya, agar kehidupannya di dunia tidak sia-sia, seperti usaha sangat keras para nabinya dalam memahami berbagai kebenarannya. Sedang manusia biasa lainnya telah amat dipermudah, dengan cukup hanya mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para nabinya. Umat tidak harus benar-benar memahami segala kebenarannya secara lengkap dan mendalam untuk bisa mengikuti agamanya. Tentunya makin baik jika umat bisa pula memiliki pemahaman yang makin memadai tentang agamanya. Sunatullah, sunnah Allah dalam penciptaan alam semesta. Bahwa sunatullah, sunnah Allah, hukumnya, aturannya atau ketentuannya, adalah wujud dari segala kehendak dan tindakannya di alam semesta ini. Karena dalam berkehendak atau bertindak Allah mustahil berlaku melanggar aturannya, sunatullah, yang telah ditetapkannya sendiri, sejak sebelum penciptaan alam semesta ini. Sunatullah telah tercatat pula pada kitab mulia, Lauh Mahfuz di sisi arsy-Nya, yang sangat mulia dan agung. Serta sunatullah tidak akan berubah-ubah dan pasti tetap berlaku, sejak ditetapkan atau dicatatkannya, sampai akhir zaman. Segala kehendaknya dalam hal penciptaan alam semesta dan segala isinya ini, terutama dalam hal penciptaan manusia, juga pastilah selalu mengikuti sunatullah tersebut berupa segala aturan atau rumus proses tertentu. Pada kerangka ini pulalah bagi penafsiran firman-Nya, jadilah, saat Allah menciptakan alam semesta ini, beserta kehidupan manusia di dalamnya, sekitar 6-7 miliar tahun. Maka kata, jadilah itu sama sekali tidak menggambarkan sesuatu proses yang langsung jadi, seperti sulap. Kata, jadilah itu hanya untuk meringkas suatu proses penciptaan yang amat rumit dan panjang untuk bisa dijelaskan dengan lisan dan tulisan. Penciptaan manusia misalnya memerlukan waktu sekitar 9 bulan, juga dengan berbagai tahapan yang cukup rumit dari atom, tanah, benih induknya, janin, orok sampai menjadi bayi. Dan jika penciptaan alam semesta ini disebut 6 hari, dalam Al-Quran, maka lebih tepat jika ditafsirkan sebagai 6 tahapan atau 6 hari menurut Allah, bukan 6 hari menurut ukuran manusia. Tidak ada kejadian di alam semesta ini dari segala perbuatannya, yang terjadi tiba-tiba begitu saja, seperti sulap, melainkan justru melalui segala proses yang pasti dan jelas. Hanya saja masalahnya, manusia pada dasarnya tidak bisa memahami semua rumus prosesnya, sehingga seolah-olah tidak pasti dan tidak jelas. Bagi segala proses yang belum bisa diungkapkan dan dijelaskan oleh manusia, biasanya disebutkan sebagai hanya ilmu dan rahasia Allah. Secara relatif sederhana tentang tujuan penciptaan alam semesta ini, yaitu agar Allah menguji keimanan manusia, kemudian digambarkan tentang segala tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini, sebagai perwujudan dari fitrah Allah. Hal paling kentara dari itu adalah adanya pemisahan yang amat tegas antara khalifahnya, manusia, dan non-khalifahnya, zat-zat ciptaannya selain manusia. Orientasi tegas ini berdasar pada berbagai uraian tersebut bahwa manusia adalah fokus yang paling utama dari tujuan diciptakannya alam semesta ini. Sehingga segala zat ciptaannya selain manusia, hanya sarana bagi Allah untuk bisa menguji manusia secara lahiriah dan batiniah, bisa mendukung kehidupannya di dunia ini, serta bahan pelajaran dan petunjuk yang amat berlimpah ruah bagi umat manusia. Hal ini tentu saja agar tiap manusia bisa mencari dan mengenal Allah, dan juga bisa memahami tujuan diciptakannya alam semesta ini. Tentang hakikat dan tujuan penciptaan alam semesta.
Berdasar uraian-uraian telah bisa disimpulkan bahwa hakikat dan tujuan dari penciptaan alam semesta ini pada dasarnya sesuatu kehendaknya untuk bisa menunjukkan segala kemuliaan dan kekuasaannya kepada segala makhluknya di alam semesta ini. Lebih utama lagi kepada manusia, yang telah ditunjuk ataupun dipilihnya sebagai khalifahnya di dunia dengan berbagai kelebihan dan kekuasaannya. Di lain pihak, melalui penunjukan itu justru Allah hendak menguji keimanan tiap manusia, dengan segala bentuk ujiannya di dunia fana ini, lahiriah dan batiniah, agar ia bisa mencari dan mengenal Allah yang sebenarnya menciptakannya, dan mengadikan hidupnya demi mendapat keridoannya, dengan cara mengikuti tiap pengajaran dan tuntunannya melalui ajaran-ajaran dari para nabinya bagi keselamatannya pada kehidupan dunia. Serta agar ia bisa kembali amat dekat ke hadapan arsy-Nya dengan mendapat limpahan segala kemuliaan dan hidup kekal di surga pada kehidupan akhiratnya. Maka segala zat ciptaannya selain manusia, dan yang ditugaskannya untuk bisa menguji keimanan manusia, mendukung berjalannya kehidupan manusia di dunia ini, ataupun sebagai bahan pelajaran bagi manusia, pada dasarnya mereka telah mendapat segala kemuliaannya, langsung dari sisinya. Sedangkan manusia mestinya mencari sendiri kemuliaannya dengan berbagai nikmat dan kelebihan yang justru telah diberikannya. Walaupun manusia juga bisa jauh lebih mulia, ataupun sebaliknya bisa jauh lebih hina, dari segala zat ciptaannya lainnya. Sehingga adanya penciptaan alam semesta ini pun, justru suatu alat sarana bagi segala zat ciptaannya selain manusia untuk bisa pula menunjukkan segala ketundukan, ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Apalagi mereka itu pun telah memahami atau mengetahui pula secara langsung atas berbagai bukti kemuliaan dan kekuasaannya di alam semesta, di mana para makhluk gaib, diumpamakan, telah bisa melihat langsung Allah di surga. Allah Maha Adil kepada segala zat ciptaannya, dari makhluk hidup sampai benda mati, dari makhluk hidup nyata sampai makhluk hidup gaib, dari malaikat sampai iblis, dari sel sampai manusia, dari benda nyata sampai benda gaib, dari atom sampai bintang, dan sebagainya, sesuai dengan tugas amanat dan amal perbuatannya masing-masing. Dan kamu, hai Muhammad, akan melihat malaikat-malaikat berkumpul di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Robnya, dan diberi putusan di antara hamba-hambanya, dengan adil dan diucapkan, segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 75. Dalil berikutnya tentang penciptaan alam semesta ini yaitu, hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali, sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali, berkembang biak, menghidupkan dan mematikan agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman, dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Al-Quran Surah Yunus ayat 4. Pada ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengerjakan amal-amal soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Al-Quran Surah Toha ayat 112. Dan ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Al-Quran Surah At-Tin ayat 8. Awal penciptaan alam semesta, dan elemen dasarnya. Atom-atom yaitu elemen paling dasar pembentukan benda-benda mati, dan bersifat nyata. Ruh yaitu elemen paling dasar pembentukan makhluk-makhluk hidup, dan bersifat gaib. Kemudian jenis-jenis ciptaannya. Makhluk hidup nyata. Semua zat makhluknya yang memiliki tubuh wadah, benda mati nyata, yang telah ditiupnya dengan ruh, seperti manusia, hewan, tumbuhan dan sel. Makhluk hidup gaib. Semua zat makhluknya yang masih berwujud ruh-ruh, seperti malaikat, jin, syaitan, dan iblis. Benda mati nyata. Semua benda nyata, selain makhluk hidup nyata meliputi proses penciptaan benda-benda mati, proses penciptaan benda-benda langit, proses penciptaan bumi tambahan, proses penciptaan gunung, pulau dan benua, proses penciptaan air dan lautan, benda mati gaib termasuk surga dan neraka.
Semua yang terdapat dalam benak pikiran manusia ataupun infrastruktur batiniah pada tiap ruh, seperti memori ingatan, intuisi logika, ilmu pengetahuan, hati nurani, nafsu, pahala dan dosa, bahasa, perasaan, dan sebagainya. Sifat-sifat ciptaannya meliputi sunatullah, sifat proses. Semua sifat khas tiap ciptaannya, tentang proses yang bisa dialaminya pada berbagai keadaan tertentu. Termasuk semua proses interaksi antar zat-zat ciptaannya yaitu berbagai penerapan fungsi sunatullah, usaha dan jalan hidup makhluk ciptaannya, jalannya yang lurus, takdirnya, sifat pembeda ciptaannya, ciri khas. Semua sifat khas tiap zat ciptaannya, yang melekat dan bisa membedakannya dari zat-zat ciptaannya lainnya secara statis. Termasuk perubahan sifat ini terhadap perubahan keadaannya. Pengajaran dan tuntunannya. Para nabi dan rasul utusannya. Para pembawa tuntunan dan peringatannya. Kitab-kitab tuntunannya, kitab-kitab tauhid. Kitab-kitab yang diturunkan langsung oleh Allah. Nabi terakhir untuk seluruh umat manusia. Bukti-bukti ilmiah alamiah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya yang terakhir. Pemahaman atas agama dan kitabnya di zaman modern. Cara-cara ajaran Islam menjawab segala tantangan, persoalan dan kebutuhan umat manusia modern. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi. Untuk kamu, hai manusia. Dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menjadikan kamu, hai manusia, sebagai penguasa-penguasa khalifah di bumi. Dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian, yang lain beberapa derajat. Untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Rabb-mu amat cepat siksaannya. Dan sesungguhnya, Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 165. Saudaraku seiman, itulah tadi kajian tentang apa tujuan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tayangan tadi marilah kita senantiasa berlaku baik kepada seluruh makhluk ciptaannya, baik yang nyata maupun yang gaib. Dan mempersiapkan diri untuk menuju alam selanjutnya yaitu alam akhirat, alam yang kekal atau tempat untuk hidup abadi. Sebelum beranjak dari tayangan ini, mari bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, share dan like agar kami semakin bersemangat dalam menyajikan pengetahuan-pengetahuan yang insya Allah bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa nonton juga video lainnya di channel ini. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Jazakumullah khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.